Perkenalkan, nama saya Agnes Tiratetiku, NIRIM 12 20 20 7294. Di sini saya akan melakukan sharing terhadap dengan orang tua lanjut usia. Baik, saya akan sharing kepada sama Om tentang pengalaman Om di masa tua. Terus kalau boleh tahu peran dalam sosial Om bagaimana? Dalam sosial artinya kita perlu memperhatikan orang lain, perlu memperhatikan tetangga kita, bagaimana tetangga kita terhadap kita, dan bagaimana kita terhadap tetangga kita. Jangan sampai kita hanya mau ditegur atau hanya mau disapa oleh tetangga kita, sedangkan kita tidak mau menyapa mereka. Nah, umpamanya berkunjung ke tetangga kita akan mengucapkan salam langsung, ya selamat pagi, apa yang kamu kerjakan, apa banyak itu yang kita sapa tetangga kita. Jangan hanya kita mau yang disapa, kita harus juga menyapa tetangga kita, menyapa orang lain. Pokoknya kan Tuhan katakan saling mendahului, kamu mengucapkan salam kepada satu dengan yang lain. Saling mendahului itu artinya kita tidak boleh mau menunggu saja mau disapa orang lain, tetapi kita harus terlebih dahulu kita katakan, ya selamat pagi, orang mana jawab lagi kita. Ya, seperti itu supaya ada interaksi antara kita dengan orang lain, antara kita dengan tetangga kita. Umpamanya kalau dalam perkunjungan, apalagi kalau kita berdekatan, kita bisa berteriak atau berkata kepada tetangga kita yang dekat, apa yang kamu akan membawa kalau kita pergi ke nanti. Umpamanya kalau ada tetangga kita atau ada keluarga yang umpamanya mengalami kematian, apa yang kita akan bawa nanti. Umpamanya ya saling memberi informasi seperti itu. Jadi itu dalam masalah sosial. Ya, apapun atau besar kecilnya kita punya persiapan untuk pergi ke perkunjungan, apakah ke Rambutuka atau Rambu Solo, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Jadi sedikit banyaknya itu tidak terlalu dinilai orang, tetapi yang penting ada. Umpamanya kalau kita bertemu dengan orang, kalau kita lihat orang yang begitu miskin atau orang yang kehilangan anggota tubuhnya, jangan hanya kita lihat atau hanya melihat saja bagaimana, kenapa dia begitu, kenapa begitu. Nah, tidak pernah ada dalam hati kita, ini uang sedikit, ini dia sedikit banyaknya itu tidaklah terlalu penting untuk harus banyak, tetapi sedikit atau kecil. Yang penting ada niat baik kita itu namanya rasa sosial terhadap orang lain. Artinya supaya orang itu atau orang yang cacat itu umpamanya berkata dalam hatinya, orang itu baik-baik dia memperhatikan saya, walaupun sepeser atau umpamanya 1.000 saja kita kasih atau 10.000 atau 5.000, tidak menjadi masalah. Yang penting ada niat kita dalam hati kita untuk melakukan. Kamu mengatakan apa yang kamu kehendaki diperbuat orang terhadap kamu, perbuatlah demikian juga. Itulah isi kitab itulah isi kitab Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita melakukan sesuatu kepada orang lain dan kita menyapa orang lain seperti itu, supaya kita juga disapa oleh orang lain, karena
Jangan kita mau saja yang disapa atau mau saja yang ditolong, kita tidak mau menolong orang lain. Kan? Itu kuncinya. Karena Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu kehendaki diperbuat orang terhadap kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi kitab Taurat dan kitab para nabi. Artinya jangan kita membatasi ke rasa sosial kita terhadap orang lain. Saya luka apapun yang kita miliki, kita selalu berbagi, atau kue sedikit pun kita bisa berbagi. Tadi sampai tiba kami kita bisa meraba atau sampai tiba. Artinya kita dalam hati kita selalu ada rasa sosial, rasa berbagi dengan sesama. Jangan kita hanya menutup diri, karena Tuhan Yesus mengatakan kalau ada saudaramu yang kekurangan sama sekali dan datang meminta kepadamu, jangan kamu enggan bangun, jangan kamu menutup pintu kamu. Berapa kan umurnya sekarang? 71. Jadi kan mengajar Ki dulu. Ya, Mengajar Ki. mengajar. Terus Guru nak. ya. Kan Om kan pernah mengajar di sekolah. Iya. Jadi di tempat itu kan Om sekarang sudah pensiun ya? Iya. Ya, tempat itu kan dulu ramai, lingkungannya ramai. Terus sekarang kan Om sudah jadi pensiun, tinggal di rumah saja ya? Iya, tidak. Ya. Saya tidak mau tinggal di rumah saja. Jalan-jalan sama. Apakah Om biasa merasa kesepian di masa tua atau tidak? Saya tidak merasa kesepian karena saya selalu berhubungan dengan orang-orang luar. Ada pesta nikah, umpamanya di hotel saya di sana, ada pesta orang mati di sana, biar di tempat-tempat lain kalau jemaat pergi berkunjung saya tidak mau ketinggalan, karena lebih baik kita pergi, karena Tuhan mengatakan lebih baik pergi kepada orang mati daripada pergi ke pesta. Artinya kita bisa merasakan bagaimana kesedihan orang di tempat kematian dibandingkan di tempat pesta. Kita bisa membayangkan orang ketawa-ketawa semua saja di sana, orang bersenda gurau saja di situ kalau orang berpesta, sedangkan di tempat kematian kesedihanlah yang memuncak di sana toh. Jadi bagaimana kita memahami diri keluarga yang berduka, karena penderitaan yang dialami orang yang kematian itu luar biasa. Jadi selama di masa tua sehat-sehat Ciki? Karena saya pikir seperti itu, karena saya selalu jalan tuh, karena Cari-cari kesibukan. Kalau saya lihat ke teman-teman atau yang orang-orang yang sudah pensiun, tidak bisa lagi berjalan-jalan, tidak bisa. Kalau berjalan bagaimana? Mungkin 50 meter saja tidak mampu mereka lalui, apalagi kalau 100 meter. Sedangkan saya masih malah saya usahakan turun ke Makale, mengelilingi kota Makale dalam waktu yang jam 12 siang. Artinya supaya saya merasakan bagaimana teriknya sinar matahari dan kita bisa berjalan-jalan keliling kota, pokoknya mengelilingi kota. Mengelilingi kota Rantepao, jadi saya juga begitu, mengelilingi kota Makale, kota Rantepao, mengelilingi kota Palopo, mengelilingi jalan-jalan, kita lalu semua jalan-jalan gitu, jalan-jalan, kita lari, bukan kita lari, jalan, dengan berjalan itu ya, supaya kita bisa merasakan bagaimana supaya kita tahan dalam fisik toh, karena saraf kita sudah lemas dan kita latih terus. Jadi pagi-pagi kalau saya bangun tuh jalan ke sana di depan SD, turun ke Lempi, baru naik lagi dari sana itu.
saya kira itu saja. Ya. Terima kasih Om. Pencet, Om.